Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Jessica Priscilia Sandri Menafe dengan NIM 2024018089. Saya dari Prodi Informatika 2024 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Analisis dan Prediksi Penjualan Retail menggunakan Big Data Analysis dan Random Forest. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan jumlah data yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas bisnis semakin meningkat. Salah satu bidang yang menghasilkan data dalam jumlah besar adalah bidang retail. Setiap transaksi penjualan dapat menghasilkan berbagai jenis informasi, seperti kode transaksi, kode produk, nama produk, jumlah barang, harga, tanggal transaksi, pelanggan, dan negara. Data transaksi yang besar memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber informasi dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Namun, data mentah tidak dapat langsung digunakan karena seringkali mengandung permasalahan seperti data kosong, data duplikat, formal data yang tidak seragam, transaksi pembatalan, dan data yang tidak valid. Oleh karena itu, diperlukan proses big data analysis yang mampu mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Proses tersebut meliputi akuisisi data, ETL, penyimpanan data, warehouse, visualisasi menggunakan business intelligence, penerapan data mining, serta interpretasi hasil analisis. Pada mini project ini digunakan data transaksi retail sebagai objek analisis. Data tersebut diolah untuk mengetahui pola penjualan, produk yang memiliki performa tinggi, perilaku pelanggan, tren penjualan berdasarkan waktu, serta melakukan prediksi kategori performa penjualan menggunakan algoritma random forest. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan hasil analisis dapat memberikan insight yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan data. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana memperoleh dan memahami dataset transaksi retail. Yang kedua, bagaimana melakukan proses ETL terhadap data transaksi retail. Yang ketiga, bagaimana merancang data warehouse untuk menyimpan data transaksi. Yang keempat, bagaimana membuat dashboard business intelligence berdasarkan data transaksi. Yang kelima, bagaimana penerapan metode random forest untuk melakukan klarifikasi performa penjualan. Yang keenam, indeks apa yang dapat diperoleh dari hasil analisis data. Yang ketujuh, bagaimana hasil analisis data dapat digunakan untuk mendukung keputusan bisnis. 3. Tujuan. Tujuan yang pertama, penerapan konsep Big Data Analysis pada bidang retail. Yang kedua, melakukan proses pengumpulan dan pemahaman dataset transaksi. Yang ketiga, membersihkan dan mentransformasi data melalui proses ETL. Yang keempat, merancang data warehouse menggunakan konsep Star Schema, membuat fasilitasi dan dashboard business intelligence. Yang keenam, penerapan algoritma random forest untuk analisis data minim. Yang ketujuh, menghasilkan insights berdasarkan data transaksi retail. Yang kedelapan, memberikan rekomendasi berbasis data untuk mendukung keputusan bisnis. Keempat, manfaat. Manfaat yang pertama, bagi perusahaan, membantu perusahaan memahami kondisi penjualan dan perilaku pelanggan hingga keputusan bisnis dapat dibuat berdasarkan data. Yang kedua, bagi manajemen, menyediakan informasi mengenai produk dengan performa tinggi, tren penjualan, dan karakteristik pelanggan. Yang ketiga, bagi mahasiswa, memberikan pengalaman dalam menerapkan konsep Big Data Analysis secara end-to-end. Berikutnya, bab 2 penentuan, domain, dan tujuan analisis. Yang pertama, domain mini project.
Retail merupakan bidang yang sangat sesuai dengan penerapan Big Data Analysis karena menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar dan beragam. Data transaksi dapat dianalisis untuk mengetahui tren penjualan, produk populer, pelanggan potensial, dan pola pembelian. Judul proyek, analisis dan prediksi penjualan retail menggunakan Big Data Analysis dan Random Forest. Yang kedua, tujuan analisis. Analisis dilakukan untuk yang pertama, mengetahui perkembangan penjualan berdasarkan waktu. Yang kedua, mengetahui produk dalam jumlah penjualan tertinggi. Yang ketiga, mengetahui pelanggan dengan kontribusi transaksi terbesar. Yang keempat, mengetahui negara dengan kontribusi penjualan terbesar. Yang kelima, mengetahui hubungan antara jumlah produk dan nilai transaksi. Yang keenam, mengklarifikasikan performa penjualan menggunakan random phrase. Yang ketiga, permasalahan yang dianalisis. Permasalahan yang menjadi fokus adalah bagaimana mengubah data transaksi yang besar menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan bisnis. Permasalahan utama meliputi yang pertama, produk mana yang memiliki performa penjualan tinggi. Yang kedua, kapan periode penjualan paling tinggi. Yang ketiga, pelanggan mana yang memiliki kontribusi terbesar. Yang keempat, negara mana yang memberikan kontribusi penjualan terbesar. Yang kelima, faktor apa yang memengaruhi performa transaksi. Yang kelima, apakah performa penjualan suatu transaksi dapat diklasifikasikan berdasarkan atribut tertentu. 4. Metodologi proyek. Dataset transaksi retail, proses extract, proses transformers, cleaning, standarisasi, validasi. Proses salt, data warehouse, basic intelligence, data minim, dashboard, random forest, data drive, string. Bab 3, akuisisi dan pembahasan data. Yang pertama, sumber dataset. Dataset yang digunakan oleh Online Retail 2 Dataset. Dataset ini merupakan dataset transaksi retail yang dapat digunakan untuk melakukan analisis transaksi penjualan. Dataset memiliki jumlah rekor yang besar sehingga sesuai untuk digunakan sebagai objek pembelajaran Big Data Analysis. Sumber dataset dapat diperoleh melalui repositori dataset publik seperti Kaggle atau UCI, Machine Learning Repository. Dataset transaksi retail memiliki informasi mengenai transaksi pelanggan, produk, kuantitas pembelian, harga, tanggal transaksi, pelanggan, dan negara. Yang kedua, struktur dataset. Atribut utama yang digunakan dalam analisis antara lain nomor atribut, tipe data, keterangan. Yang pertama, invoice, string, nomor transaksi. Yang kedua, stok kode, string, kode produk. Yang ketiga, description, string, nama deskripsi produk. Yang keempat, quantity, integer, jumlah produk. Yang kelima, invoice data, data time, tanggal transaksi. Yang keenam, price, flat, harga satuan produk. Yang ketujuh, custom ID, string, identitas pelanggan. Yang keempat, country, string, negara pelanggan. Ketiga, deskripsi atribut. Invoice digunakan sebagai identitas transaksi. Setiap transaksi memiliki nomor invoice tertentu. Stok kode merupakan kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi produk. Description berisi informasi nama atau deskripsi produk yang dibeli. Quantity menunjukkan jumlah produk yang dibeli dalam satu transaksi. Invoice data menunjukkan waktu terjadi transaksi. Price merupakan harga satuan produk. Custom ID digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan yang melakukan transaksi. Country menunjukkan negara tempat pelanggan berada. Karakteristik data. Data transaksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, data berbentuk
tabular. Yang kedua, terdiri dari atribut numerik dan kategorikal. Yang ketiga, memiliki atribut tanggal. Yang keempat, memiliki kemungkinan missing hold. Yang kelima, memiliki kemungkinan transaksi pembatalan. Yang keenam, memiliki kemungkinan data duplikat. Yang ketujuh, memiliki varian formal penulisan atribut. Bab 4. Proses ETL. Yang pertama, extract. Tahap extract merupakan proses pengambilan data dari sumber dataset. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama jumlah baris data, yang kedua jumlah kolom, yang ketiga tipe data, yang keempat struktur dataset, yang kelima kondisi awal data. Yang kedua transfer. Yang pertama, pada saat transfer dilakukan proses membersihkan data. Tahap transfer meliputi pertama, penghapusan data duplikat, kedua, menangani phishing files, yang ketiga, membersihkan nama kolom, yang keempat, mengubah formal tanggal, yang kelima, menghapus transaksi yang tidak valid, yang keenam, membuat atribut baru, yang ketujuh, menghitung total nilai transaksi. Yang berikutnya, yang ketiga, penanganan missing files. Missing files dapat ditentukan pada atribut description customer ID. Untuk atribut description, data kosong dapat dihapus karena deskripsi produk diperlukan untuk analisis. Untuk custom ID terdapat dua pilihan. Yang pertama, menghapus data jika analisis berfokus pada pelanggan. Yang kedua, mempertahankan data jika analisis berfokus pada penjualan secara keseluruhan. Pada proyek ini, data tanpa customer ID dapat tetap dipertahankan untuk analisis transaksi umum, tetapi tidak digunakan dalam analisis pelanggan. Penanganan data duplikat. Proses penghapusan duplikat. Jumlah data sebelum dan setelah penghapusan duplikat perlu dicatat untuk mengetahui perubahan jumlah rekor. Yang kelima, standarisasi data. Standarisasi data dilakukan pada nama kolom, formal tanggal, formal negara, formal deskripsi produk. Yang keempat, penanganan data tidak valid. Transaksi dengan kuantiti kurang dari atau sama dengan 0 dapat diperiksa karena menunjukkan transaksi pembatalan atau return. Harga yang bernilai 0 juga perlu diperiksa. Yang ketujuh, load. Data yang telah dibersihkan kemudian dimasuk ke dalam data warehouse. Proses load dapat dilakukan menggunakan MySQL, Postgres SQL, SQL Service, SQLite. Hasil proses ETL. Setelah proses ETL, data menjadi lebih siap untuk digunakan dalam proses analisis. Perbandingan kondisi data mentah setelah ETL. Duplikat mungkin ada, dihapus. Missing files ada, ditangani. Format tanggal belum seragam, distradisasi. Quantity perlu validasi, data valid. Price perlu validasi, data valid. Total sales belum tersedia, ditambahkan. Tahun belum tersedia, ditambahkan. Bulan belum tersedia, ditambahkan. Kondisi data mentah setelah ETL, data transaksi belum struktur dianalisis. Bab 5, perancangan data warehouse. Yang pertama, konsep data warehouse. Data warehouse merupakan tempat penyimpanan data terintegrasi yang digunakan untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Data warehouse pada proyek ini dirancang menggunakan pendekatan STARSMA. Yang kedua, Astrikur Data Warehouse. Astrikur yang digunakan online retail dataset, ETL process, data warehouse, B-dashboard, data mining, basic indexers. Yang ketiga, skema start. Skema start terdiri dari satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi. Big counter, dime, products, Vaxalis, date,
Dame chemistry. Yang keempat, tabel dimensi. Big data, file tipe keterangan, data key, int, primary key. Full data, data tanggal. Day, int, hari. Month, int, bulan. Month, 6, wars, nama bulan. Year, int, tahun. Day 6, wars, nama hari. Berikutnya, bab 6. Basic interrelation dan visualisasi. Yang pertama, tujuan dashboard. Dashboard digunakan untuk memberikan gambaran kondisi penjualan secara visual dan integratif. Dashboard dapat dibuat menggunakan Power BI, tablet, Looker Studio. Dalam proyek ini, dashboard direkomendasikan untuk Power BI. Yang kedua, Key Performer Index Score. KPI yang digunakan total revenue menunjukkan total nilai penjualan, total transaksional menunjukkan jumlah transaksi, total quantity menunjukkan jumlah barang yang terjual, average transaksional values mengukur rata-rata nilai transaksi, rumus average transaksional values sama dengan total sales atau total transaksional. Yang ketiga, rancangan dashboard. Dashboard terdiri dari beberapa komponen. Total sales, transactional, quantity, customer. Trends penjualan, light scar, top producer, sales by country, bar chart, map atau bar chart, monthly sales, customer, performance, column star, bar star. Yang keempat, visualisasi data. Visualisasi data yang digunakan yang pertama, light scar. Digunakan untuk melihat tren penjualan berdasarkan waktu. Yang kedua, bar chart. Digunakan untuk penampilan produk dengan penjualan tertinggi. Yang ketiga, map atau bar chart. Digunakan untuk melihat distribusi penjualan berdasarkan negara. 4. Column chart digunakan untuk membandingkan penjual antar bulan. Yang kelima, KPI chart digunakan untuk penampilan nilai KPI utama. Yang kelima, analisis dashboard. Dashboard kemungkinan melakukan analisis secara integratif. Filter yang dapat digunakan yang pertama tahun, kedua bulan, ketiga negara, keempat produk, kelima pelanggan. Bab 7. Data mining. Yang pertama, metode random forest. Metode data mining yang digunakan adalah random forest. Random forest merupakan algoritma machine learning berbasis explicit learning yang menggunakan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi atau klarifikasi. Metode ini dipilih karena mampu menangani berbagai atribut dan dapat digunakan untuk mengklarifikasikan performa penjualan. Pada proyek ini, target klarifikasi dibuat berdasarkan nilai total penjualan. Kategori yang pertama low, penjualan rendah, yang kedua medium, penjualan sedang, yang ketiga high, penjualan tinggi. Yang kedua, persiapan data. Atribut yang digunakan sebagai fitur yang pertama quantity, kedua price, ketiga costly, yang keempat month, yang kelima day, yang keenam customer friends. Target yang pertama sales performance. Pembagian data. Data dibagi menjadi 80% data training dan 20% data staging. Yang keempat, hasil analisis. Hasil model random forest dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik transaksi yang masuk ke dalam kategori performa rendah, sedang, atau tinggi. Jika akurasi model tinggi, maka model dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan klarifikasi performa transaksi baru. Namun hasil model baru tetap dievaluasi menggunakan data aktual dan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Data drive instinct. Insting penjualan. Analisis transaksi dapat memberikan informasi mengenai yang pertama, total nilai penjualan, yang kedua, perkembangan penjualan dalam waktu ke waktu, yang ketiga, periode dengan performa penjualan tertinggi, yang keempat, periode dengan penjualan rendah. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun strategi promo dan perancangan
perencanaan tersediaan. Yang kedua, insting produk. Analisis produk dapat digunakan untuk mengidentifikasi yang pertama, produk paling banyak yang terjual, yang kedua, produk dengan kontribusi reference terbesar, yang ketiga, produk dengan performa rendah. Produk dengan performa tinggi dapat diprioritaskan dalam mengelola stok, sedangkan produk dengan performa rendah dapat dievaluasi kembali. Yang ketiga, insting pelanggan. Data pelanggan dapat digunakan untuk mengetahui yang pertama, pelanggan dengan transaksi terbesar, yang kedua, pelanggan dengan frekuensi transaksi tinggi, yang ketiga, pola pembelian pelanggan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk membuat strategi loyalitas pelanggan. Yang keempat, insting waktu. Analisis berdasarkan tanggal dan insting waktu. Analisis berdasarkan tanggal dan bulan dapat membantu perusahaan mengetahui pola musiman. Apabila terdapat peningkatan transaksi pada periode tertentu, perusahaan dapat meningkatkan yang pertama, persediaan barang, kedua, kapasitas operasional, yang ketiga, transaksi promosi, yang keempat, kesiapan layanan pelanggan. Yang kelima, rekomendasi bisnis. Berdasarkan analisis, rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama, optimalisasi stok. Produk dengan peminatan tinggi perlu memiliki persediaan yang cukup. Yang kedua, promosi produk. Promosi dengan penjualan rendah dapat diberikan promosi atau bundling. Yang ketiga, segmentasi pelanggan. Pelanggan dengan nilai transaksi tinggi dapat diberikan program loyalitas. Yang keempat, strategi musiman. Perusahaan dapat meningkatkan stok dengan promosi pada periode dengan peminatan tinggi. Yang kelima, penggunaan mode prediksi. Modal random forest dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi performa transaksi berdasarkan pola dan historis. Akhir kesimpulan. Berdasarkan manipulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa big data analisis dapat diterapkan pada bidang retail untuk mengolah data transaksi menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Proses analisis dimulai dari tahap akuisisi dataset transaksi retail, data mentah, kemudian melalui proses ETL yang mencangkum pembersihan data, duplikat, penanganan missing flows, validasi data, standarisasi formal, dan transformasi atribut. Data yang telah dibersihkan kemudian dirancang dalam bentuk data warehouse menggunakan pendekatan star schema. Data warehouse terdiri dari tabel fakta penjualan dan beberapa tabel dimensi seperti dimensi tanggal, produk, pelanggan, dan negara. Selanjutnya, bisnis intelligence digunakan untuk memajikan data dalam bentuk dashboard integratif. Dashboard dapat memberikan informasi mengenai total penjualan, jumlah transaksi, jumlah penjual, pelanggan, tren penjualan, serta performa produk dan negara. Pada tahap data mining, algoritma random forest digunakan untuk mengklarifikasikan performa penjualan. Hasil evaluasi modal dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan algoritma dalam mengalsifikasikan transaksi berdasarkan kategori performanya. Secara keseluruhan, penerapan Big Data Analysis dapat membantu perusahaan retail memahami pola transaksi, mengidentifikasi produk dan pelanggan potensi, menganalisis tren penjualan, serta mendukung pengambilan keputusan dan lebih berbasis data. Saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.